Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alikvia Kamalasari akan memaparkan koneksi antar materi topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia dengan tema pendidikan dan nilai sosial budaya. Pada bagian awal, kami akan memaparkan pandangan awal tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum mempelajari topik ini. Pandangan yang pertama adalah peserta didik adalah objek dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Pandangan yang kedua adalah semua peserta didik diperlakukan dengan sama, padahal masing-masing individu adalah unik dan masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Pandangan yang ketiga adalah tugas seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran terpusat pada peran guru dan aspek kognitif adalah yang paling utama. Serta pandangan yang selanjutnya adalah pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas untuk menuntaskan tuntutan kurikulum. Selanjutnya kita akan mengulas pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengubah pandangan tersebut. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan pemikiran filosofisnya tentang pendidikan yang terdiri dari 6 hal, yaitu menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, bermain, berhamba atau berpusat pada anak, dan analogi petani. Pemikiran filosofis yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat jeleknya. Selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek yang penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti ini yang menjadi dasar dalam keseimbangan dan keselarasan dalam hidup, yang nantinya akan sangat penting bagi kehidupan para peserta didik ke depannya. Selanjutnya adalah tentang bermain. Menurut Ki Hajar Dewantoro,
Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran anak-anak. Hendaknya seorang guru memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa merasa senang dan tidak mudah bosan ketika belajar. Apalagi ketika menggunakan permainan tradisional yang ada, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan yang merupakan warisan luhur bangsa. Selanjutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba atau berpusat pada anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya adalah tentang filosofi pendidikan analogi petani. Seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Seorang anak itu juga seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir jagung atau padi yang ditanam. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji itu adalah biji yang kurang berkualitas, maka ia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, agar kelas merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di antaranya, yaitu yang pertama menyajikan pembelajaran dengan metode yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, yaitu mengajar dengan inovatif, mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi dengan tetap menyertakan konteks budaya lokal. Penerapan yang selanjutnya yaitu dengan mengajar menggunakan pendekatan kontekstual agar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan sebagai teladan untuk menanamkan karakter yang baik pada peserta didik, dengan menjadi teladan dalam bersikap, bertutur, dan berperilaku. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.